Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rumah Sakit Hijau Medan. Kembali lagi kita dengan bincang-bincang santai kita di Rumah Sakit Hijau Medan. Perkenalkan saya Dr. Rusnawati Mailani Tanjung sebagai host pada hari ini. Bincang-bincang santai kita kali ini membahas tentang penyakit tuberkulosis atau penyakit TB. Pada hari ini kita mengundang narasumber kita yaitu Dr. Sadarita Sutepu, spesialis paru konsultan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Baik. Terima kasih waktunya dokter sudah hadir di acara kita hari ini. Dokter, pada tanggal 24 April 2024 kita memperingati Hari TB Sedunia. Apa dokter tema TB pada tahun ini? Bisa dokter jelaskan? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin semua pada kenal, nama saya Dr. Sadarita Sutepu, spesialis paru konsultan infeksi. Saat ini saya berdinas juga di Rumah Sakit Hijau. Nah, setiap tanggal 24 Maret itu setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari TB, World TB, Hari TB Sedunia. Temanya tiap tahun berganti sebenarnya, tapi pada tahun ini temanya yang diangkat adalah yes, kita bisa menghentikan TB, bisa mengakhiri TB. Tema ini diangkat karena kalau kita lihat di akhir-akhir ini di perkembangan saat ini, masalah TB masih merupakan masalah yang masih susah, masih besar dan masih belum bisa dihilangkan dari Indonesia terutama. Itu sebabnya konsen pemerintah adalah saat ini bagaimana kita bisa mengakhiri penyakit TB terutama di Indonesia saat ini. Jadi dokter, kenapa TB masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia? Sementara kita kan ini sudah ada programnya nih. Jadi kenapa masih bisa juga masyarakat tuh kalau ada penyakit TBC itu mereka takut gitu. Gimana dokter supaya kita menyelesaikan masalah kesehatan ini? Memang betul, sebenarnya pemerintah itu concern banget ya di masalah kesehatan Indonesia. Kalau kita lihat secara global sih sebenarnya Indonesia itu nomor 2 di dunia setelah India. Jadi naik kelas terus nih. Apa obatnya nggak sampai atau gimana nih dok? Atau masyarakatnya minum obatnya itu tidak konsen atau gimana itu dok? Iya, kalau dibilang pemerintah atau dunia ini udah mendunia loh. Jadi artinya bahwa dunia tuh konsen dengan ini gitu kan. Nah tapi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa TB ini belum bisa tuntas di Indonesia. Kalau kita lihat bahwa di dunia aja nomor 2, apalagi di Indonesia. Dan TB ini termasuk di dalam 10 penyebab kematian terbesar tertinggi di dunia. Kalau kita lihat di dulu sebelum COVID sebenarnya ini kita lihat sebelum COVID sebenarnya angka itu udah turun tuh sebenarnya karena konsentrasi kita pada waktu itu fokus ke TB ya, tapi mungkin pada waktu COVID agak sedikit berubah konsennya ke COVID pada saat itu. Sehingga di tahun 2023 kita lihat terjadi peningkatan penyakit TB di Indonesia. Dan kalau kita lihat terutama TB pada anak juga 3 kali meningkat di tahun 2023. Sehingga mungkin memang konsen untuk lebih memberantas TB ini lebih digaungkan di mana-mana. Ya, sementara kalau kita lihat pemerintah itu sudah banyak membantu kita. Jadi di Indonesia ini sampai ke puskesmas sekalipun itu semua obat-obatan itu udah ada tersebar di Indonesia. Jadi kita di pelayanan sih sebenarnya nggak pernah kehabisan obat ini. Jadi seperti disebutkan tadi bahwa banyak faktor X gitu ya. Nah inilah yang kita gaung-gaungkan supaya kita bisa mengakhiri penyakit TB di Indonesia ini. Dokter, bagaimana cara penularan TB ini dengan mudahnya? Misalnya satu keluarga dalam satu keluarga nih, ada seorang anak nih yang kita TB. Kenapa kok sampai satu keluarga itu bisa kena juga penularan TB itu bagaimana dokter? Karena si anak ini sudah minum obat ya. Itu gimana kok bisa jadi semua jadi tertular? Iya. Jadi kalau kita perhatikan
penularannya gampang gitu ya. Jadi karena penularan gampang ini sehingga gampang ditularkan gitu ya. Jadi penularan ini adalah secara percikan udara, droplet di istilah medisnya, artinya bahwa seseorang yang terderita TB dengan seperti kita berdua ini, ya kan, saya bisa menularkan ke siapa yang saya ajak berbicara kalau droplet saya terkena ke yang lain. Jadi gampang sekali memang. Kita bisa bayangkan di dalam satu rumah, ya nggak mungkin di satu rumah itu semuanya pakai masker kan. Kita zaman COVID itu lebih enak sih sebenarnya. Semua orang ketakutan, jadi semua orang pakai masker kan. Tapi kalau sekarang kan enggak, kita keluar di rumah, apalagi di rumah. Itu sebabnya konsep kita di dalam pengobatan TB ini, kenapa seseorang itu harus tuntas dalam pengobatan TB, supaya dia jangan menularkan ke orang lain gitu ya. Artinya dengan dia membuang ludah sembarangan, kemudian, nah kuman TB ini anehnya dia bertahan hidup di 60 derajat Celcius, sehingga kalau misalnya dia mau buang ludah, dia bertahan di situ lama sampai suatu saat ada angin diterbangkan, kebetulan ada orang lewat bisa terhirup. Nah itu hebatnya kuman TB ini, hebat saya bilang. Sehingga karena dia tidak gampang dimatikan gitu ya. Kumannya ini bertahannya kuat banget gitu ya. Sehingga kita selalu menganjurkan sebenarnya untuk pasien-pasien yang datang berobat, kalau di rumah dialah yang pakai masker. Tujuannya supaya dianya tidak menularkan ke orang yang ada di sekitaran kita. Bedanya sekarang kesulitannya adalah sekarang ini malah orang udah malas pakai masker. Ya, kalau kita suruh pakai masker, enggak dong, sesak mata saya gitu. Dia pula sesak kan. Jadi kadang-kadang memang tendensi dia untuk menularkan, apalagi di daerah-daerah yang padat penduduknya, ya, itu gampang sekali memang dia menularkan. Jadi kita selalu menganjurkan orang-orang yang batuk itu untuk ada etika batuk sekarang, bagaimana cara batuk yang baik, kemudian bagaimana cara membuang dahak yang baik, kemudian pakailah masker. Sebetulnya semua cara-cara yang sudah dianjurkan itu kalau diikuti sih sebenarnya semua baik, artinya dia tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang nggak nyamannya adalah bosan orang dengan pengobatan yang panjang, dan biasanya orang dengan pengobatan TB 2 minggu atau 3 minggu itu keluhan pasiennya sudah berkurang. Ya, sehingga dia merasa dirinya udah sembuh aja. Nah kalau udah sembuh apa yang terjadi ya kadang-kadang disitulah dia malas makan obat, dia merasa dirinya udah enak gitu. Sehingga dia masih bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Jadi itulah cara-cara yang memang kita concern penuh dengan bagaimana cara menuntaskan TB pada saat ini. Dokter, kalau kita nih sebagai masyarakat umum, bagaimana cara mencegah penyakit TB ini? Iya. Nah, makanya seperti saya sebutkan tadi bahwa banyak pemerintah itu sih sebenarnya sudah mengembar-gemborkan ketika batuk yang saya sebutkan tadi ya kan, kemudian buang dahak jangan sembarangan, pakailah masker untuk orang-orang yang menderita TB pada saat ini. Harus diingat bahwa kalau seseorang yang batuk yang usia muda, mungkin dia di rumah mempunyai orang tua yang dengan komorbid, contohnya diabetes, itu lebih rentan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia nanti akan menularkan ke orang tuanya dan akan menimbulkan kasus yang lebih berat. Karena apa? Karena orang tuanya dengan komorbid tertentu yang gampang banget dengan infeksi sekunder kan. Itu sebabnya makanya anak-anak pun memang kalau yang dia menderita TB kita tetap anjurkan untuk tetap untuk tidak menularkan dengan memakai masker ya, supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Ini pertanyaannya ada di dokter, misalnya nih zaman sekarang ini kan seorang ibu ini kan yang terjadi seperti kita nih, pasti kan anak tuh yang mengasuh tuh si nenek kan komorbid nih, komorbid DM. Biasanya kalau komorbid DM dan si anak kita tuh sehat, bisa nggak dia terpapar dengan penyakit TB dari si nenek? Tidak-tidaknya itu gimana? Iya. Nah, itu sebabnya TB ini karena droplet ke semua orang yang bisa menularkan. Makanya ada juga penyakit ini pada bayi, ada. Kenapa begitu? Apalagi sekarang dengan etika ini orang yang bekerja ini kadang-kadang kecolongan yang penting dapat ada pekerja untuk menjaga anak. Tapi kita tidak men-screening apakah kandungnya bagus atau tidak.
Itu sebabnya kadang-kadang penularan orang tuanya aneh rasanya. Kami satu keluarga satu turunan nenek ke nenek nggak ada yang penderita TB. Ini anak saya iya memang, tapi screening orang yang mengasuhnya itu gimana gitu. Nah makanya sekarang kalau saya sih dianjurkan memang kalau misalnya untuk mengasuh bayi ya memang yang lebih baik adalah kita screening. Karena bisa nggak menularkan bisa, termasuk itu tadi seperti cerita dokter Melani itu neneknya kandung mungkin ya kan menjaga cucu. Iya ada makanan kasih ke cucu kadang-kadang sayangnya. Iya sangat sayang sekali mau supaya anak cucunya jangan susah banget dia kan waduh itu nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi memang tetaplah mengingatkan juga apalagi kalau misalnya orang tua kita dengan comorbid dia harus di screening TB dan seandainya dia menderita TB kita sarankan seperti itu. Dokter, ini kan kita bincang-bincang ini di rumah sakit Tiga Medan. Gimana tahu masyarakat umum itu mau berobat, bagaimana pelayanan pengobatan TB di rumah sakit Putri Hijau kita ini ada nggak dokter? Ya, terima kasih. Di rumah sakit Putri Hijau itu sudah lama dari kalau nggak salah saya tahun 2005 atau ya itu sudah kita sudah termasuk salah satu rujukan untuk TB dulu ya. Dari rumah sakit Putri Hijau kita sudah mempunyai kelengkapan untuk pemeriksaan dan pengobatan di kita itu disimpan juga memang oleh pemerintah. Kita punya program ya yang dibangun oleh Dinas Kesehatan yang untuk men-screening semua pasien-pasien TB, memberikan pengobatan untuk pasien-pasien TB, mengobati sampai sembuh, itu ada di rumah sakit kita. Dan kita di sini dilayani di rumah sakit Putri Hijau, kita ini ada 2 dokter spesialis paru ya, saya, Dr. Sadarita, dan Dr. Edwin, dua-duanya bekerja di rumah sakit Putri Hijau. Kalau ada keluhan masyarakat memang mungkin di seputaran rumah sakit Putri Hijau ini memang mungkin orangnya sudah datang ke kita sebenarnya. Dan kita bisa berobat, kita bisa melakukan pemeriksaan dahak, kemudian kita juga bisa memberikan pengobatan sampai tuntas, ada di kita semua. Jadi pelayanan kita sih sebenarnya sudah lengkap ya, sudah lengkap pengobatan TB. Silakan datang untuk saudara-saudara, teman-teman di rumah sakit Putri Hijau, kalau ada keluarga atau ada tetangga yang ada bandel-bandel dibawa ke rumah sakit Putri Hijau, kita akan melakukan pemeriksaan lengkap untuk pemeriksaan. Jadi lengkap kepada masyarakat umum yang di luar dari puskesmas silakan mendatangi rumah sakit Putri Hijau di Medan kita ini yang tercinta ini. Semua pemeriksaannya sudah lengkap dan dokternya juga sudah ada. Ada lagi dokter, apakah pasien-pasien ini kalau misalnya ini udah pernah minum obat nih, dia udah namanya obat ya, dia bosan nih udah 2 bulan minum, terus untuk mengontrol lagi kadang-kadang tidak kepatuhannya, apakah dia harus minum obat selama 6 bulan lagi diulang itu dokter? Di dalam program pengobatan TB memang kita ada evaluasi pengobatan. Jadi artinya misalnya pasien-pasien memang sudah dengan pengobatan, kelemahannya adalah pengobatan ini jangka panjang ya 6 bulan. Dan saat ini memang sudah lagi dilakukan penelitian untuk pengobatan 4 bulan ya, supaya lebih singkat gitu waktunya sehingga tidak membosankan ya. Dan pasien-pasien memang tetap pada saat ini kita memasuki 2 fase pengobatan ya, fase awal dan fase lanjutan. Fase awal itu 2-3 bulan, fase lanjutan itu 4 bulan sampai 5 bulan. Nah fase ini semua memang harus dilewati ya, dengan follow up dan kontrol daripada petugas program TB ya. Jadi kita 2 bulan dia harus dicek ulang darahnya, kemudian akhir pengobatan. Nah, bagaimana kalau pasiennya dengan pengobatan 2 bulan? Kita tetap anjurkan 6 bulan. Jadi kalau misalnya pengobatannya 2 bulan sudah lama berhenti, sudah bertahun-tahun karena sudah itu kasusnya itu tadi udah enak dia langsung dia nggak berobat lagi kan? Itu harus kita evaluasi ulang untuk pengobatan. Jadi tapi kalau masih berhenti 1 minggu gitu ya biasanya kita hanya melanjutkan pengobatan. Jadi tidak lanjutkan lagi, tidak usah balik lagi ke 6 bulan lagi ya. Karena masyarakat kan nanti 6 bulan lagi. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan nih dari sahabat rumah sakit Putri Hijau Medan. Dok,
apakah perokok bisa menyebabkan sakit paru-paru? Silakan dokter jawabnya. Sakit paru-paru ini banyak ya, sakit paru-paru banyak. Jadi kalau merokok mungkin tidak dihubungkan dengan sakit TBC. Ya. Merokok ini dia dihubungkan dengan penyakit PPOK namanya, ya, penyempitan saluran pernafasan. Ya. Penyakit paru obstruksi kronik mungkin itu dihubungkan dengan itu. Tapi satu yang harus kita cegah adalah bahwa perokok itu membuat sistem kekebalan saluran pernafasan kita menurun dan lemah. Ya, sehingga kuman gampang banget masuk ke dalam. Salah satunya termasuk kuman TB kan. Kan kuman itu sih sebenarnya banyak nih. Nah, tapi kalau misalnya pada pasien-pasien perokok, ya karena saluran pernafasannya kekebalannya sudah dibunuh sama asap rokok, kita tahu asap rokok ini bersifat karsinogenik lah macam-macam yang bisa membunuh sistem kekebalan saluran pernafasan. Nah, kalau udah dibunuh sistem kekebalannya, artinya apa? Kuman yang masuk kan masuk aja terus, termasuk salah satunya kuman TB. Jadi dia lebih rentan gitu. Kenapa gitu? Nggak ada lagi sistem kekebalan saluran pernapasannya yang menangkap kuman. Ya, karena sebelum kuman itu masuk ke dalam paru, dia sebetulnya berperang dulu mulai dari hidung sampai ke paru bawah, itu semua ada sistem pencegahan di situ yang dibuat sama Tuhan. Nah, tapi kalau pada saat perokok, ya itu sudah hancur ya tinggal masuk aja, dia lebih gampang dibanding dengan orang-orang yang tidak merokok sama sekali. Jadi tetap ya juga disarankan jangan merokok. Oke Bapak Julfika, sudah jelas dari dokter Sadeta. Ini ada lagi nih dok, banyak nih dok pertanyaan kita. Dok, kenapa ya anak saya sulit sekali batuknya, nggak sembuh-sembuh, dan minum obat batuk, batuknya habis, terus kambuh lagi. Itu apakah perlu dilakukan pemeriksaan untuk TBC dokter? Ya. Jadi memang kita di bagian paru sih sebenarnya penyebab batuk banyak, ya kan? Jadi ada banyak banget penyakit-penyakit yang ada di saluran pernapasan dari paru. Tapi memang karena saat ini kita fokusnya ke TB. Nah, kalau dia sering-sering batuk, kita harus evaluasi. Karena salah satu sekarang ini yang banyak juga faktornya adalah alergi. Ya, jadi alergi ini karakteristiknya apa? Dia batuk, makan obat, sembuh. Batuk lagi, terpapar lagi dengan zat yang dia kan. Anak-anak seringnya seperti itu. Kemudian batuk lagi, dikasih lagi obat sama dokternya, sembuh. Nah, terpapar lagi. Ya. Jadi kalau berulang-ulang itu kita harus evaluasi ya. Apakah penyebabnya tiba-tiba adalah suatu alergi atau memang TB yang harus dievaluasi. TB pada anak itu evaluasinya nanti kita memang ke dokter anak untuk menilai apakah ini scoring sistemnya untuk TB gitu. Kalau di dewasa sih kita lebih gampang hanya pemeriksaan dahak, ronsen gitu. Tapi kalau di bagian anak nanti mungkin dokter anak lebih pakar untuk menggunakannya, tapi mereka pakai scoring. Jadi harus dievaluasi ya ke dokter anak apakah itu merupakan suatu TB atau alergi biasa. Ini dok, ada lagi nih dok yang bertanya nih dok dari kita nih dok ya. Apakah penyakit TBC itu bisa diwariskan secara genetik nih? Karena ada yang kalau ini misalnya ada yang di satu rumah sudah kena TBC, nanti pasti itu keturunannya TBC. Apa dia genetik dok? Terima kasih. Ya. Yang pasti TB bukan penyakit menurun keturunan itu dulu. Ya. Tetapi yang seperti saya sebutkan tadi, karena dia di dalam satu rumah lebih rentan gitu loh. Seperti saya bilang tadi bahwa seseorang yang menderita TB di dalam rumah itu dia tidak pakai masker, dia batuk sembarangan, dropletnya ini gampang banget menularkan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sehingga kadang-kadang orang merasa, wah keturunan saya nggak ada sakit TBC, iya memang nggak keturunan juga. Kita kan juga bisa dapat TBC juga di luar, ya kan, dari teman-teman kita yang kita memang nggak tahu dia penderita TB atau tidak, ya kan. Tapi yang pasti dia bukan penyakit keturunan, ya. Dia bukan penyakit genetik, ya, tapi penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang yang lain, gitu, ya. Jadi dokter ini juga ada lagi pertanyaan. Kalau bagaimana efek terhadap janin bila ibu hamil mengidap TBC? Apakah bayinya juga akan lahir setelah lahir? Apakah dia menderita TBC juga? Kelebihan pengobatan oral antituberkulosis ini aman untuk ibu hamil. Ya, jadi pengobatan TB yang hamil dengan yang tidak hamil itu pengobatannya tetap sama.
Tapi apakah lebih rentan? Dia memang melalui plasenta, ya kan? Iya. Penularan dalam plasenta. Ya, jadi dia melewati plasenta gitu. Jadi kemungkinan untuk bayi baru lahir kena TB juga ada. Ya, ada kriterianya itu yang memang dinilai kalau ibunya penderita TB, begitu bayi baru lahirnya akan dinilai, ada penilaiannya apakah dia memang kena TB pada saat ada TB bayi baru lahir itu ada. Dan bisa nggak ditularkan ke bayi? Ya bisa karena dia melalui plasenta ya, jadi bisa ada. Tapi sekarang makanya ibu-ibu pada ibu hamil yang menderita TB itu harus tuntas obat TB-nya juga. Makan obatnya sih harus juga tetap 6 bulan karena obat-obat itu aman untuk ibu hamil. Kadang-kadang kan pasien-pasien kita ini takut nih, hamil nanti obatnya efek sampingnya gini. Itu kan pakai penelitian, artinya peneliti sudah meneliti bahwa ini aman untuk ibu hamil, kecuali streptomycin ya yang suntikan. Tapi streptomycin itu kita tidak berikan kami. Jadi obat TB itu ya, makanlah obatnya supaya penularannya minimal gitu ya, jadi tidak menambah persoalan baru untuk janinnya. Terima kasih dokter atas waktunya. Bincang-bincang kali ini kita sharingnya dan informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dokter, sampai jumpa di acara bincang-bincang